Selanjutnya kita akan membuat halaman update. Kita buka Explorer terlebih dahulu. Kita klik di drive D. di C exam. htdocs. Kemudian kita pilih di perpustakaan, di aset, di fungsi, kita copy filter dan konektor, Ctrl C. Kita letakkan di admin, letakkan di update, dan juga letakkan di delete, kemudian di report. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita buka Visual Studio Code. Kita klik di update. Di update ini ada panah ke bawah, klik satu buah file. Kita kasih nama dengan update admin .php. Kemudian kita ambil script di update data. Di update data, kita letakkan di sini. Oke, kita pilih file, save all. Oke, di update data. Untuk kemudian kita pilih file, kita pilih save as. Kita simpan dengan nama yang kedua, update buku. .php sudah ada save. Oke, kemudian update jenis. Pilih file, save as. Update jenis. Kemudian update lemari. Update lemari, pilih save. Update peminjaman. Kemudian update penerbit. Kemudian update pengunjung. Update penulis. Update rak. Update rak. Oke. Kita mulai setting yang pertama adalah update admin. Untuk admin ini M-nya kita sama seperti yang di insert. Insert admin ini M-nya adalah 3. Berarti update admin M-nya adalah 3 juga. Nanti disama-samakan. Kemudian update buku. Update buku itu 9. Update jenis 8. Update lemari 4. Tentu yang M ini pasti kalian sudah tahu fungsinya. Sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Lemari itu 4. Kemudian peminjaman 11. Penerbit 7. Kemudian pengunjung 10.
penulis kita kasih nomor 6, update rak kita kasih nomor 5, seperti ini. Kemudian ada profil, update profil, kita kasih M-nya adalah 2. Oke, kita pilih file, save all. Kita tutup ini dulu biar jangan terlalu ramai. Oke, kemudian kita mulai. Yang pertama adalah untuk admin. Di sini sudah terinclude konektor filter. Kenapa tidak ada titik-titik garis miring? Kan dia ada di dalam satu folder update. Kemudian kita buka lihat di database-nya. Kita lihat di database. Untuk admin harus disesuaikan dengan ini. Dia punya nama-nama. Nama admin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email. Ada 8 ya, 9 tapi kita mulai dari 8. Kita mulai dari nomor 2. Variabel 1 itu adalah nama. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Alamat, email, telepon. Alamat, email, telepon, password. Kemudian status. Ininya kita tidak pakai. Perhatikan, untuk nama-nama ini di post, dia tangkap nilai dari variabel nama. Itu harus sesuai dengan di beranda yang sudah kita buat. Di Ctrl F, ubah data admin. Nah, namanya itu harus sama dengan ini. Dengan name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Namanya harus sama. Ini kita sudah samakan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Kemudian di sini kita update admin. Set nama field yang pertama adalah nama. Kita copy ya, Ctrl C. Nama variabel 1, nama, tempat lahir, Ctrl C, Ctrl V, tanggal lahir, alamat, harus berurutan, alamat, email, telepon, alamat, email, telepon, kemudian password, kemudian terakhir adalah status. Ininya tidak lagi sampai di status where where ID admin, where ID admin like nama variabel. Admin like di sini kita harus tambahkan nama variabel. Nomor V di sini adalah ID admin. Nama variabel. Where ID admin sama dengan nama variabelnya.
Diambil dari ID admin post. Ini dia bukan post, tapi dia get seperti ini. Kemudian beranda langsung. Oke, sudah selesai. Coba kita testing update data. Maaf, kita ketik localhost web login. Kita klik di admin. Kita coba ubah nama yang terakhir, Francisca Mustang. Misalkan lahir di Kupang. Sini kita kasih nama Mustang. Alamat Liliban. Kita klik simpan. Pilih yes. Oke, di sini admin. Oh, dia belum berubah. Jadi untuk mengubahnya kita kembali ke, ini kan update admin. Kita kembali ke beranda. Kita Ctrl F, ubah data admin. Nah, di sini kita harus hubungkan form metodenya post. Ini kan update admin. Nah, di sini ternyata ID adminnya belum ada. Metodenya post berarti saya keliru. Tadi ini harus post. Post. Kemudian ini ada ID admin. Ada ID admin di sini, berarti dia harus mengirimkan ID admin. Nah, untuk ID admin ini kita tambahkan tipe input tab input name-nya ganti dengan ID admin, kemudian tipenya kita kasih hidden seperti ini, kemudian kita tutup. Jadi pada saat pengiriman parameter dia akan kirim juga ID admin. Ini kita kasih value-nya adalah ID admin. Karena ID admin seperti ini. Setelah itu update adminnya tetap seperti ini. Coba kita, oh ya, untuk update adminnya kita kasih dengan nomor 3. Nomornya 3. Ctrl S. Sekarang kita coba testing lagi. Admin, saya mau ubah ini bunga. Kita klik simpan. Oke, saya lihat. Nah, ini sudah berubah jadi bunga. Ya kan? Coba kita ubah semua dulu. Bunga Belo Liliba Kota Kupang, belakangnya 2, statusnya tidak aktif. Klik simpan. Oke, bunga Belo Liliba Kota Kupang, bunga statusnya tidak aktif. Oke, fitur ubah sudah jadi untuk admin.
Oke, sekarang kita lanjut ke ubah data untuk yang kedua, yaitu update buku. Oke, update buku berarti di beranda kita harus cari dulu ubah data buku, kita tambahkan di bagian bawah sini input, tipenya hidden, kemudian namanya ID buku, ID buku, kemudian value-nya adalah ID buku. Oke, value-nya adalah di bagian sini input name ID buku. Dia lari nih, pemerintah dulu. Ini tutup siku, Ctrl S. Oke, hidden ID buku dia kirim di sini, bukan judul tapi ID buku. Hidden name-nya ID buku, value-nya adalah dia mengirimkan ID buku. Ctrl S, kemudian di update buku sini kita akan ganti sesuai dengan tabel buku, yaitu ada judul, kemudian ada intisari, tahun terbit, kemudian ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, dan status. Dan sampai 10. Update buku. Nah, di sini ada satu lagi. Nama variabel. Di sini ID buku. Fungsinya ini dia akan menangkap parameter yang dikirimkan dari depan, yaitu ID buku, kemudian disimpan di dalam variabel, nama variabel. Oke, kemudian nama buku set judul, kemudian intisari, kemudian di sini tahun terbit, kemudian ada ISBN, jumlah halaman, kemudian ada jumlah buku, dengan ada ID penulis, ID penerbit, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, dan status. ID jenis buku, status. Kemudian kita lihat ulang.
Ada judul, ada intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, status. Untuk yang ini tidak. Where ID buku dan nama variabel. File, save all. Coba sekarang kita tes ubah data buku. Sudah disimpan buku. Kita ganti ini. Analisis dan perancangan sistem. Kemudian intisari. Saya coba isi sembarang saya dulu. Tahun terbit 2021, ISBN 12356, jumlah halaman 324, Ahmad Sulenda, PT Kabelan, komputer tersedia. Ini kita klik ini 5 ada muncul, sebentar kita hilangkan, kita klik simpan. Oke. Ini analis dan perancangan sistem sudah berubah, namun di ubah ini kayak ada muncul di sini. Coba kita di admin, kalau admin ada atau tidak? Admin tidak ada, tapi buku kita ganti kembali di beranda. Ini bukan hidden tapi hidden. Yes. Kita refresh. Buku sudah jadi. Kemudian 1 simpan. Analisis dan perancangan sistem, sabar. Ini kalau ada 1 dia akan hilang. Coba kita refresh. Buku coba kita kasih no. Kita cek di sini datanya ada hilang. ID jenis buku dia jadi 0. Coba kita ganti jadi 1. Kita klik di sini. Oke, coba kita edit. ISBN 1234556. Jenis buku komputer. ISBN dengan jenis buku kita klik simpan. ISBN jadi jenis buku komputer. Nah, tapi pada saat tampil data, ISBN-nya tidak muncul. Coba kita simpan lagi. Nah, ISBN-nya hilang dan oke, kita cari tahu. Saya tetap merekamnya supaya analis dan perancangan sistem, ID jenis buku, coba kita kasih dulu.
Kemudian ini ISBN-nya kita kasih 123. Coba kita lihat jenis buku. Penerbit 12, penulis 23, buku kenapa dia tidak muncul 23, 4. Coba kita log out, kita login. Oke, coba kita ganti manual yang kelima, analis dan perancangan. Dua 2020 jumlah halaman 23, edit penulis 2, ID rak 1. Coba kita delete dulu, kita cari tahu penyebabnya apa. Ini yang menantang, kita tambah 1. Kita isi sembarang saja dulu. Oke, kita klik ubah. Nah, ISBN-nya tidak muncul. Saat klik ubah ISBN tidak muncul, berarti kita harus ini rak. Nah, raknya tidak ada ini. Ya kan, ubah raknya belum ada. Oke, kita lihat satu-satu dulu di buku. Ini kan ada di tabelnya itu ada ID rak sebelum status. Sebelum status itu ada ID rak. Sepuluh, 11 ada ID rak. Oke, file save all. Sepuluh ID rak 11 status ID rak 10 statusnya 11. Oke, ID rak status. Nah, sekarang kita perbaiki di beranda. Beranda ini ISBN-nya tidak muncul. Nah, karena value-nya masih kosong. Value-nya ini kosong. Tambahkan di sini ISBN. Ctrl S. Sekarang kita refresh.
Klik di sini, ISBN-nya sudah muncul. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, rak-nya belum ada di sini. Sementara di tabel kan ada rak. Jadi kita harus menambahkan di form, di bagian beranda sini, sebelum status. Nah, ini harus ada rak. Raknya ini berarti kita ambil dari sini saja. Coba kita lihat dulu di bagian atas apakah ada ID rak. Ada ya, ada ID rak di sini. Berarti kita copy saja yang ini. Oke. Kita Ctrl V. Yang ini rak. Kemudian ini jenis kita ganti jadi rak. Jenis rak. Jenis rak. Oke. Ini jadi rak. Ini jadi rak. Data 1 jadi rak. Data 1. Data 1 rak. Select bintang from rak. Select bintang from rak. Order by nama rak. Terus di sini name-nya ada ID rak. Kemudian di sini ada ID rak. ID rak. ID rak. Di sini nama rak. ID rak. Ini nama rak. Oke, kita coba testing lagi. Kita mulai dari sini ZZ, kita klik. Oke, raknya MC01. Oke ya. Kita klik simpan. Nah, ini simpannya untuk buku ML03. So. Oke, kita simpan ganti ML01. Hilang. Kita cek kembali. Buku. Oke, ID rak 22 sudah ada 1 2 3 4 6. Ini ada 3. MC01. Coba kita ganti dengan 1. ID jenis bukunya reverse. Oke, sudah 5. Jenis buku
Insert engine yang satu. Oke, kita cek lagi di bagian beranda. Rak data satu rak connector select bintang tombak read by nama rak ID rak. Oke, ini variabel masih ada salah di sini. Jenis satu, jenisnya itu kita ganti dengan rak. Kemudian jenis ini kita ganti dengan rak. Nama rak. Oke, ini dia satu. C seperti ini. Oke, coba kita refresh lagi. Kita ganti yang ini. Pan ya, yang 5-nya hilang. Di ID jenis buku, ID jenis buku dia jadi 0. Coba kita tes rak ML03, kita simpan dulu. Oke, kita coba testing lagi di bagian sini. Nama, kemudian 5. Ini kita ke Ahmad Suendra, Andi offset, kimia, ML01 tersedia, kita klik simpan. Oke, dia sudah ada. Ternyata dia tersembunyi di bawah. Dia ada, jadi dia punya scriptnya tadi. Kita menambahkan satu lagi yaitu rak seperti ini. Dan silakan kalian perhatikan nama variabelnya baik-baik. Di sini data satu rak, data satu rak. Kemudian di sini ada ID rak 1, ID rak 1 dan seterusnya. Perhatikan script ini dengan saksama. Setelah itu pada bagian update buku, kita tambahkan satu lagi yaitu variabel ke-10 yaitu ID rak. Kemudian di bagian sini kita tambahkan lagi ID rak. Sementara tadi ISBN-nya kan tidak tampil. Untuk menampilkan ISBN-nya, tinggal kita tambahkan di bagian value ISBN. Oke, kita coba tambahkan sebuah data baru. Kita testing saja dulu. Simpan. Oke, yang ke-6 sudah ada. Terus kita ubah jadi tidak tersedia. Oke, yang tidak tersedia hilang. Coba kita ganti tidak tersedia. Oke, ini dia hilang lagi datanya. Kita refresh. Ini apa ya? Oh, ini ISBN-nya hilang. Kita tambahkan ISBN-nya. Simpan.
Oke, kita cek dulu datanya. Data buku tadi yang kita input. Kita refresh. Yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 ini hilang. Hilangnya itu yang X ini. Oh, ID jenis buku dia jadi 0. Itu diambil 1. Ini permasalahannya di mana? Kita lihat 6. Kita klik edit. ID juga ada 3 di sini. Maaf. Jenis buku ada banyak. Di komputer juga olahraga. Tidak tersedia. Kita tes satu-satu ya, tidak tersedia. Nah ini, pada saat klik tersedia tidak tersedia, ininya hilang. Di buku, kita klik buku. Oke, yang hilang itu ini X. Ini jenis buku. Kita harus selalu testing 2 ya. Sekarang kita refresh. Kita klik di tidak tersedia. Nah itu hilang. Ini dia jadi 1. Sekarang coba kita lihat query-nya. Untuk display data, ID penulis, Oke, sekarang kita cek. Pada saat jadi permasalahannya itu adalah pada saat kita ganti. Kalau kita ganti yang lain tidak menjadi masalah. Diambil. Ini kan dia datanya sudah salah di sini. Oke, kalau saya ganti, saya simpan langsung. Cek dulu. Coba ISBN-nya nih kita isi semua dulu. Oke, kita refresh. Oke, ini submitnya tidak berfungsi lagi. Kita coba ganti 1. Kita cek di scriptnya. Oke, kita akan mungkin kita cari tahu kesalahannya. Ini untuk penulis, kita enter dulu. Kemudian untuk jenis buku, ini untuk rak.
dan yang di bawah sini adalah status. Oke, untuk penerbit kita pastikan namanya tidak sama. ID penerbit, ID jenis buku, order by penerbit. Oke, setelah kita cari tahu, ternyata di sini D jenis 1. Nah, di sini D jenis D1. Ini harus hapus. Oke. Ini D jenis 1. D jenis 1. D jenis 1. Oke, namanya ini harus benar. Saya tunjukkan ulang mulai dari penulis. Ini skrip penulis. Kemudian ini skrip penerbit. Ini skrip jenis buku dan nama-nama harus sama. Tidak tersimpan. Kemudian draft. Kemudian status. Kemudian saya tunjukkan bagian paling atas untuk query-nya. Oke, seperti ini. Sekarang kita file, save all. Coba kita edit lagi. Tadi hilang-hilang terus kan. Sekarang coba kita simpan. Oke, sudah ada ya. Tersedia. Oke, sudah jadi kembali. Simpan. Oke. Tidak hilang lagi. Biasanya dia hilang. Coba kita tambah data buku. Ini saya isi-isi saja dulu ya. Simpan. Oke. Kemudian break. Simpan. Oke, sudah jadi. Fitur ubah untuk buku sudah selesai. Oke, kita lanjut ke untuk update buku. Sudah, kita menuju ke update jenis. Untuk update jenis ini ada jenis buku, ada nama, kita hanya update satu. Kita hanya buat satu. Post ID jenis buku. Kemudian di sini nama. Setelah itu di sini update jenis. Set nama variabel 1. Selesai. Kemudian kita tambahkan script di belakang. Where ID jenis buku, like nama variabel. Seperti ini. Kemudian di bagian beranda kita pilih Ctrl F, ubah data jenis buku. Di bagian sini, di bagian bawah form ini kita tambahkan satu inputan yang ini, nama, ID jenis buku, kemudian tipenya hidden, class form controlnya kita hapus. Di sini kita kasih nama ID jenis buku. Requirednya tidak usah. Seperti ini. Kemudian di jenis
ini. Sekarang coba kita jalankan. Jenis buku kita isi kuliner. Maaf, kita ubah ya. Komputer novel kesehatan, coba kita ganti jadi kuliner. Kita klik simpan, pilih yes. Nah, kesehatan sudah ganti jadi kuliner. Kimia kita ganti dengan fisika. Klik disimpan, yes. Oke, sudah jadi fisika di sini. Selesai. Sekarang kita lanjut ke berikutnya adalah update lemari. Untuk lemari ini sesuai dengan yang di tabel, ada nama lemari hanya satu. Ini lemari ada nama lemari. Kemudian ada ID lemari. Update lemari. Set nama lemari. Saya langsung menuju ke web. Set nama lemari, where, ID lemari, nama variabel. Selesai. Kemudian di bagian beranda cari ubah data lemari. Oke. Di bagian beranda sini kita tambahkan input hidden di bagian atas, name ID lemari, tipenya hidden, class form controlnya tidak usah, value-nya nama lemari, ID lemari, record-nya kita hilangkan. Seperti ini. Sekarang coba kita testing. Untuk lemari kita isi geografi, kita ganti biofisika, simpan. Oke, di sini hilang datanya. Nama lemarinya tidak ada. Kita cek kembali. Nama, ini harus nama lemari, bukan nama di bagian ini. Oke, kita jalankan lagi. Kita klik ubah yang ini, fisika. Kita klik simpan. Oke, maka akan jadi fisika. Statistik, mekanika misalkan. Kita klik simpan. Statistik mekanika. Selesai. Sekarang kita lanjut untuk update lemari, update peminjaman. Oke, update peminjaman itu ada, saya ketik di sini aja. Dia tambah satu di atas. Variabel ini ID pinjam. Kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini sesuai dengan database. Tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung. ID pengunjung, status diserahkan, diterima. Terus serahkan, diterima. Ini kita hapus. Kemudian update
pinjam, set tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status, ID pengunjung, status, diserahkan, diterima. Diserahkan, diterima. Where ID pinjam, where ID pinjam like sekian. Oke, file, save all. Kita menuju ke beranda, ketik ubah data peminjaman. Oke, di sini kita tambahkan satu inputan tipenya hidden, nama, ID pinjam, kelas for kontrolnya tidak, value-nya tetap, required-nya harus. Oke, sekarang coba kita jalankan peminjaman. Saya ganti di sini. Emanuel Saving Data dibatalkan, Andika rumah simpan. Oke, di sini ada admin update pinjam. Sementara di sini update peminjaman. Nah, berarti di sini kita harus ganti update peminjaman. Ctrl S. Sekarang kita tag di bagian peminjaman, kita ubah lagi ini. Indonesia Data dibatalkan, Andika bunga simpan. Oke, ini dibatalkan. Nah, tadi sepertinya ada kata dibatalkan. Coba kita ulang yang ini. Dibatalkan, diserahkan oleh bunga Andika. Dan ini Yohanes Nindi dibatalkan, Andika bunga. Yohanes Nindi belum jadi. Yohanes Nindi kita cek dulu. Sudah 11. Update peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Pengunjung,
sini kita pakai D ya. ID pengunjung. Oke, kita lihat kesalahannya di mana sehingga dia tidak menyimpan. Nah, pertama kita ganti dulu. Di sini D-nya tetap. Kali nama D1 semuanya sama. Kita ganti jadi pakai nama apa ya? Nama yang unik. Kita pakai kunjung. D1 kunjung. Kemudian ini juga D1 kunjung, 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 kunjung. Kunjung. D1 kunjung, 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 kunjung. Kali tetap mengunjung. Kemudian di bagian bawah sini D1 serah. Nah, gitu kan, D1 serah. Ctrl C, Ctrl V, D1 serah. Oke, D1 serah, D1 serah. Kemudian di bawah D1 terima. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Oke, sini belum berubah juga. Kita cari tahu lagi letak kesalahannya di mana sehingga dia tidak mengalami perubahan seperti ini. Oke, tadi saat kita simpan tidak berfungsi. Kita lihat di sini. Sepertinya ada script yang kurang. ID pinjam. Nah, di sini harusnya ID pinjam bukan tanggal pinjam. Pinjam. Ctrl S. Sekarang coba kita refresh, kita simpan data. Kita ganti yang ini. Tanggalnya jadi tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Iwan Sabiran Bata dibatalkan. Andika. Oke, di sini dia masuk ke update peminjaman, tapi nah ini sudah jadi. Hanya saja masuk di update peminjaman. Oh ya, ini saya tadi ada kasih mati. Saya hidupkan lagi. File, save all. Sudah jadi ya. Coba kita klik di sini. Di sini saya ganti tanggal 4 Maret. Tanggal 4 Maret Yohanes Nende dibatalkan. Bunga hilang di sini. Maret bunga simpan. Oke, Yohanes Nende hilang, bunga Fred bunga. Oke, sudah jadi ya. Jadi untuk mata kuliah ini benar-benar kalian harus teliti sekali. Kalau tidak nanti terjadi seperti kasus yang tadi. Selanjutnya kita akan untuk update peminjaman sudah. Sekarang kita lanjut ke penerbit. Penerbit itu saya tambahkan lagi satu kolom di bagian atas. ID penerbit.
Kemudian ada nama, alamat, kota, email. Nama, alamat, kota, email, telepon, status. Nama tabel sini adalah penerbit. Field yang pertama, nama, kemudian alamat, kemudian kota, terus email, ada telepon, dan yang terakhir ada status. Telepon, status, kita hapus ini. Where, ID penerbit. Oke, file, save. Where, ID penerbit. Nah, sekarang kita masuk ke beranda sini, kita Ctrl F, ubah data penerbit. Di sini kita tambahkan inputan hidden di bawah form. Name-nya adalah ID penerbit, tipenya hidden, respon control tidak ada, value-nya jangan lupa diganti ID penerbit, record-nya tidak ada. Ctrl S. Nah, sekarang kita jalankan penerbit. Di sini saya ubah PT Pabelan Persada Yogyakarta Solo Persada 5 aktif, simpan. Oke, Solo Pabelan Persada aktif. Jadi ya. Oke, selanjutnya kita akan ubah pengunjung. Oke, pengunjung kita tambahkan satu di atas variabel. Sini kita ganti dengan ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori paspor, email, telepon, kategori paspor. Kita hapus. ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori paspor. Di sini pengunjung. Nama field 1 adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, alamat, jenis kelamin, email, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori paspor, email, telepon, kategori paspor.
kategori password. R ID pengunjung, sekian. Ctrl S, sekarang kita di beranda, Ctrl F, ubah data pengunjung. Nah, ini kita display dia punya pada untuk ID pengunjung. ID pengunjung, tipenya hidden, password control tidak ada. ID pengunjung, ID pengunjung. Oke, kalau sudah, coba kita jalankan di bagian pengunjung. Kita ganti sini Yohanes Mendes Jawa Kupang, tanggal lahir 8, kayu putih, karyawan, simpan. Oke, Yohanes Nende Kupang, kayu putih, Nende, karyawan. Sudah jadi untuk pengunjung. Selanjutnya kita akan buat penulis. Penulis terdiri dari ID penulis, maaf, Ctrl Z dulu, saya salah tempat nih. ID pengunjung, nama, coba ganti jadi karyawan lagi. Oke, pengunjung saya tutup, saya masuk ke penulis, saya copy yang pertama, ID penulis, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Alamat, email, telepon, status. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Oke, ini kita hapus. Kemudian di sini nama tabel penulis, nama fieldnya adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Alamat, email, telepon, status. Ini kita hapus. Where ID penulis. Kita ulangi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status, ID penulis. File save all, kemudian di beranda, ubah data penulis.
Kita tambahkan di bagian bawah sini ID penulis, tipenya hidden, close form control tidak usah, ID penulis, requirednya tidak usah. Sekarang coba kita testing, nulis, nah, Ahmad Suhendra Kakap Kupang 2019 Delo aktif. Kakak Kota Kupang, oke, sudah jadi. Kita tutup ke penulis, sekarang lanjut ke profil. Profil itu terdiri dari ID profil, kemudian nama perpustakaan, alamat, nama perpustakaan, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, email, telepon, URL, deskripsi kepala perpustakaan, deskripsi kepala perpustakaan. ID profil, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi kepala perpustakaan. Nama tabel adalah profil. Field 1 ID profil, bukan, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi kepala perpustakaan, where ID perpustakaan. Lihat profil, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi kepala perpustakaan, where ID perpustakaan. Oke, selanjutnya kita kembali ke beranda, ubah data profil. Profil itu paling pertama. Oke, di bagian sini ada input. Betul tadi. Input ini ditambahkan ID perpustakaan, ID profil, tipenya hidden, sini ID profil, ID profil, sekarang coba kita file, save all, kita refresh di bagian profil.
http:// deskripsi tes simpan next. Oh, ini deskripsi tes. Untuk profil ini URL-nya kita tidak pakai filter. Ctrl S. Simpan. Oke, berarti ini ada yang keliru. Dia tidak tersimpan. Oke, kita cek ID profil. Select bintang kosong. ID profil. ID profil. ID profil input high dan value regularnya tidak ada. Kita testing lagi. Oke, kita coba tes. Oke, kita cek di sini. Di sini bukan ID perpustakaan, tapi ID profil. Buat ID profil. Kemudian ini coba kita tetap pakai filter saja dulu. Sebelumnya tadi saya sudah hapus dan tidak sempat rekam. Ctrl S, kita kembalikan ke filter. Coba sekarang kita coba simpan kembali. T.2. Dan di sini deskripsi tes. Untuk tinggal simpan. Oke, deskripsi tesnya sudah benar. Ini tambah satu garis lagi. Simpan. Nah, ini tidak bisa, berarti di sini URL-nya kita tidak bisa pakai filter. Ctrl S. Ini juga admin, jadi dia aman. Simpan. Yes. URL tanpa filter dia tetap sama. TP kedua simpan tersimpan. Jadi coba di sini kita pakai filter. Ctrl S. Sekarang kita simpan. Oke, jadi dia berfungsi. Tes 2. Oke, tersimpan ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang update rak. Rak itu kita butuh nama rak, ID lemari. Kita copy satu di atas. ID rak. Nama rak, ID lemari. Nama rak, ID lemari. ID rak, nama rak, ID lemari. Update tagar rak. Nama rak, ID lemari. Kemudian
Kita hapus belakangnya sampai pada where ID rak. Where ID rak nama variabel. Baik, kemudian kita kembali ke beranda, kita cari ubah data rak. Oke, ketemu input rak ini. Kita Ctrl C, letakkan di bawah form untuk kirim dan parameter ID rak. ID rak tipenya hidden. Kemudian ini kita hapus, di sini kita ganti dengan ID rak. Requirednya tidak usah. Jadi sekarang kita pilih file, save all. Kita coba jalankan lagi di rak ini. Lima. Oke, jadi. Oke, saya coba lagi simpan. Jadi ya, admin juga sudah aktif. Oke, kemudian lemari sudah jadi semua, fungsi-fungsinya rak sudah, penulis sudah, penerbit, jenis buku sendiri, pengunjung, siswa, pinjaman. Oke, selesai.